بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم العظيم، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله غر الميامين وصحابته المكرمين والمحترمين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. Amma ba'du, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita selalu berada dalam hidayah, inayah, himayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sabahal khair, sabahal nur. Pagi yang selalu kita berharap kita berada dalam kebaikan, mendapat anugerah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabahal nur, pagi yang kita harapkan kita berada dalam cahaya iman, cahaya taqwa, cahaya ketakwaan, cahaya ihsan, terangnya jalan menuju rahmat dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Afaman yamshi ala nurin min rabbih, apakah orang yang berjalan di atas cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, kama yamshi fi dhulumat, seperti orang yang berjalan dalam kegelapan? Jawabannya la yastawiyan. Tidak akan sama orang yang berjalan dalam keadaan dia melihat segala sesuatu dengan orang yang berjalan dalam keadaan kegelapan. Dalam keadaan gelap pasti orang akan tertatih-tatih. Orang akan pelan-pelan, bersama dengan pelan-pelan akan bersamai dengan rasa takut. Bahkan rasa takutnya juga tidak berpengaruh. Karena dalam keadaan gelap, dia akan jatuh ke sandung batu atau tergelincir bahkan dengan kerikil yang sangat kecil dan dia bisa jatuh dalam kegelapan. Inilah gambaran iman, gambaran hidayah yang diletakkan, dianugerahkan oleh Allah ke dalam hati kita. May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang oleh Allah dikehendaki dianugerahi hidayah, maka hatinya dilapangkan terhadap Islam. Saudaraku, hidayah berupa Islam, lalu iman, lalu ihsan. Itu jika kita hayati betul anugerah tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat awakib, ujungnya nanti. Ujungnya adalah rahmat dan surga Allah. Kehidupan yang selamanya, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya. Itu yang menjadi tujuan kita. Di dunia, kenikmatan yang lain, apapun yang kita dapatkan, menjadi bermanfaat, menjadi modal atau bekal, azad, zat, bekal untuk kita menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk Islam, iman, ihsan, kita akan sampai kepada sesuatu, salah satu saya sebutkan sifat tertinggi bagi orang iman ketika dia menjadi hamba Allah adalah memiliki
pengagungan at-ta'zim yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang sesungguhnya jika dia memiliki ta'zim, azzama yu'azzimu ta'ziman, yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hamba yang sesungguhnya. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih." Allah menegur dalam banyak ayat, terutama kepada golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, di mana mereka mendalami, membaca, memahami kitab yang diturunkan oleh Allah, kitab samawi yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi pada kenyataannya Yahudi dan Nasrani justru menjadi manusia-manusia terlaknat, maghdub alaihim ad-dhalin, yang kita baca dalam surah Al-Fatihah itu Yahudi dan Nasrani. Bagaimana mungkin mereka yang mendapatkan Alkitab berbeda dengan orang jahiliyah di kalangan orang Quraisy. Mereka jahiliyah. Jahiliyah itu jahlun. Ahlu kitab itu ahli ayat. Dia membaca, dia memahami. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Itu teguran keras Allah kepada Yahudi Nasrani. Yang mau kita bahas kaitannya dengan masalah mengagungkan Allah. Kenapa mereka menjadi manusia yang terlaknat? Maghdub alaihim. Maghdub alaihim orang yang sangat dimurkai oleh Allah, Yahudi. Maka jawabannya dalam ayat yang saya baca tadi. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak memiliki sifat pengagungan kepada Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Tidak menghamba, tidak meyakini, tidak beriman penuh kepada sifat keagungan Allah. Maka inilah yang perlu kita koreksi diri saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Setelah kita mendapat nikmat ini, Islam, kemudian kita continue istiqamah beribadah, kemudian kita juga bersemangat mencari ilmu seperti ini. Ini kalau enggak semangat ini ya enggak mungkin terjadi. Apalagi dimulai dengan Qiyamul Lail. Itu musibah besar itu. Kalau Allah enggak memberikan pertolongan. Jangankan Qiyamul Lail, sholat subuh itu saja bisa bangun iso tangi wis piro-piro. Gitu. Tapi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita oleh Allah dianugerahi sifat pengagungan yang tinggi kepada Allah, semua menjadi mudah. Semua menjadi sesuatu yang memotivasi kita dalam diri ini untuk ringan menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Beribadah yang lama, sholat malam yang lama, sujud yang lama, rukuk yang lama. Sungguh saudara, itu bisa dijalankan dengan mudah dan bukan sesuatu yang berat ketika seseorang sudah memiliki namanya at-ta'zim, sifat pengagungan yang tinggi kepada Allah. Tadi saya katakan, kenapa Yahudi Nasrani yang seharusnya mereka adalah manusia termulia karena dianugerahi kitab samawi oleh Allah. Kenapa menjadi manusia terlaknat? Manusia yang sangat dimurka oleh Allah. Karena wama qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memiliki pengagungan kepada Allah dengan sungguh-sungguh mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu Allah memberikan gambaran betapa pantasnya Allah untuk diagungkan dan betapa hinanya makhluk, apalagi hamba Allah yang tidak mengagungkan Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, kata Allah. Anda tidak tahu, hei hambaku, apa kalian tidak membayangkan, tidak menghayati wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi ini semuanya, Anda lihat kanan kiri sampai di mana, berapa ratus miliar atau triliun meter ke kanan ke kiri kita. Belum lagi ke bawah. 7 lapis bumi yang mana 1
tebal bumi itu perjalanan 500 tahun. Satu ketebalan bumi ini. Kalau 7 berarti 3.500 tahun ke bawah. Ke bawah, belum lebarnya ini. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Hanya digenggam saja oleh Allah pada hari kiamat. Was samawatu matwiyatun biyaminih. Langit 7 itu yang sama dengan tadi dikatakan jauhnya antara satu langit dengan satu langit yang perjalanan 500 tahun itu matwiyatun biyaminih, dilipat, digulung dengan mudah dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menunjukkan, akulah yang maha besar, akulah yang maha kuasa. Kenapa kamu yang hanya kecil? Udah kecil, kurus, lemes. Ya. Kok bisa kamu nggak mengagungkan saya, kata Allah. Kok bisa? Kok bisa? Wal ardu was samawatu matwiyatun biyamin. Subhanahu wa ta'ala amma yusyriku. Sungguh Allah maha bersih dari persamaan-persamaan makhluk. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita mencoba memperbaiki hal ini. Ini yang menjadi kekurangan yang ada pada kita. Dengan ketakziman itu, dengan sifat pengagungan yang tinggi itu, kita menjadi hamba yang sesungguhnya pada Allah. Dan manfaatnya inilah yang menjadi pondasi contoh kehusyuan dalam beribadah. Tanpa pengagungan yang tinggi, kita tidak mengingat sifat Allah yang maha kuasa, yang maha kuat, maha segalanya. Gak akan ada namanya kehusyuan, menghamba itu. Gak akan ada nanti mencapai halawah iman, manisnya iman. Gak akan sampai ke sana. Maka ini harus kita pelajarkan. Ini sebagai gambaran betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kepada sahabatnya untuk betul mengagungkan Allah, baru tawakal, baru berdoa kepada Allah sehingga Allah mengabulkan doanya. Ada seorang sahabat bernama Auf bin Malik. Mungkin ini saya cerita ulang, tapi ini kita ambil gambaran. Suatu saat dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia melaporkan, dia mengadu kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, anak saya Malik, anak satu-satunya, anak yang saya harapkan bersama istri saya, dia ikut perang bersama bala tentara engkau, wahai Rasulullah. Yang lain sudah kembali ke Madinah, sedangkan anak saya Malik belum kembali, wahai Rasulullah." Menangis dia. Dia sedih karena putranya belum kembali sendiri, sedangkan yang lain sudah kembali. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Auf, ittaqillah wasbir wa aktsir min qawli la haula wa la quwata illa billah. Anta wa zawjuk. Aktsir min qawli la haula wa la quwata illa billah." Wahai Auf, kamu yang dirundung duka, kamu yang sedang sedih, kamu yang sedang mungkin hampir frustasi, ya. Isbir, tingkatkan kesabaranmu. Sabar dengan keikhlasan, kembalikan kepada Allah. Lalu ittaqillah, kata Nabi. Takutlah kamu kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau berbicara ini, kata para ulama, sumbernya tadi harus dari pengagungan tadi. Orang gak akan sabar dengan ikhlas kalau dia tidak punya keyakinan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa sabar kalau segalanya ini dari Allah, ini qadar Allah, ini takdir Allah, ini ujian Allah, baru dia bisa sabar. Ya Allah, saya mencari ridhamu, saya mencari keridhaanmu, hai Allah. Ittaqillah, kamu takwalah, takutlah sama Allah. Jangan takut kepada apapun, jangan takut kepada perasaan, jangan suudzon. Allah Maha Kuasa. Jangan takut kepada orang kafir. Ittaqillah. Dan perbanyak ucapan la haula wala quwata
illa billah. Ini yang mau saya ambil. Bagaimana seseorang mengucapkan, Rasulullah mengajarkan perkataan la haula wala quwata illa billah. Saya tidak punya daya upaya. Saya tidak punya kekuatan apapun, usaha apapun yang pasti berhasil kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan itu aktsir, perbanyak la haula wala quwata illa billah. Pulanglah Auf kepada istrinya. Kata istrinya, ma ausalaka Rasulullah. Apa wasiatnya Rasulullah? Apa pesan Rasulullah kepadamu, Mas? Kita yang sedang dalam keadaan susah sekali ini, apa pesannya? Kata Auf mengatakan, ausani Rasulullah wa ausaki bi kathrati qawli la haula wala quwata illa billah. Apa kata istrinya? Dan katakan Rasulullah hanya berpesan, ucapkan perbanyak la haula wala quwata illa billah. Apa kata mukminah sadiqah, ya, faqihah, wanita yang mukmin, yang sadiqah, yang benar, yang faqih ini, dia katakan sadaqa Rasulullah, pasti benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Mulailah keduanya berzikir, banyak berzikir setiap hari. Riwayat ini bermacam-macam riwayat, tapi kita ambil yang singkat saja. Berzikir, berzikir, berzikir. Apa zikirnya? La haula wala quwata illa billah. Kata istri suatu malam, dia mengatakan, Mas, saya mendengar suara anak kita. Katanya. Kata suaminya, mana ada suara? Saya dengar ada suara anak kita. Coba kamu lihat, setelah dibuka pintu tengah malam, saudara, ternyata putranya sudah ada di depan pintu. Di situ dia mengatakan, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar, siapa yang mengagungkan Allah dengan kepasrahan yang tinggi kepada Allah, maka Allah pasti mendengar dan pasti mengabulkan. Dia ditanya putranya, bagaimana ceritanya kamu bisa terlambat sampainya atau pulangnya? Dia mengatakan, saya sendiri ditangkap pasukan kafir. Kemudian saya dibawa ke tempat yang jauh, saya dipenjara, bahkan saya dibelenggu kaki dan tangan saya. Dengan kehendak Allah, walaupun sebelumnya saya sudah berusaha untuk menyelamatkan diri, untuk membuka besi-besi itu, rantai itu, tapi saya tidak mampu. Tapi ternyata beberapa waktu yang lalu besi belenggu itu terbuka dengan sendirinya. Melebar sehingga terbuka dengan sendirinya. Saya bisa melepaskan diri. Melepaskan diri tidak hanya itu yang didapatkan. Dalam riwayat disebutkan Allah menyiapkan unta. Nih, dalam sebagian riwayat sayapnya malaikat, tapi ini unta. Riwayat yang ini unta. Unta itu seakan sudah siap untuk dikendarai. Dia naiki unta, lalu unta itu juga diikuti dengan kambing-kambing. Kambing-kambing yang sangat banyak. Jadi dia jalan aja bersama unta. Tapi anehnya lagi, perjalanan dia itu sekejap mata. Sesingkat itu. Tidak mungkin ribuan kilo itu ditempuh hanya dalam beberapa jam saja. Atau beberapa waktu saja. Dia katakan, saya serasa dibawa oleh malaikat. Allahu Akbar. Auf ini bergegas datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, wahai Rasulullah, sebelum dia berbicara kata Rasulullah, absyir ya Auf, qad anzalallahu fik. Allah sudah menurunkan ayat. Kamu enggak usah cerita, saya sudah tahu. Saya sudah ngerti. Allah sudah menurunkan ayat, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang ingin saya ambil, saya tekankan dalam muqaddimah ini, mari kita belajar menjadi hamba yang memiliki sifat kebiasaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya kita harus belajar dan belajar kenal Allah, ma'rifatullah, mengenali sifat-sifat keagungan Allah.
Tadi disebutkan Allah maha kuasa, Allah maha segalanya, Allah maha kuat. Ya. Maka kegiatan ibadah kita itu jika kita ikuti, kita dasari dengan pengagungan yang tinggi itu, maka segalanya kita dapatkan. Kesempurnaan ibadah, kehusyuan, dan kekuatan dalam beribadah yang membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang thayyibah, hayatan thayyibah fid dunya wal akhirah. Saya tambahkan lagi mengenai berdoa. Berdoa juga begitu, saudara. Ini secara khusus. Banyak orang mengeluhkan atau bahkan kita merasakan seakan doa kita itu banyak yang tidak terkabul. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Fa insyaallah begitu. Semua pasti merasakan itu. Kita tidak membahas ketika apa yang kita minta belum terwujud seperti yang kita minta, itu sebenarnya kan kata Rasulullah disimpan oleh Allah. Ada disimpan di akhirat, berikannya nanti, karena doa orang iman tidak pernah dikecewakan dan nggak pernah ditolak oleh Allah. Berarti ada yang tersimpan atau diganti dengan yang lebih baik atau dihindarkan dari musibah. Cuman kita ini kan biasanya kepingin yang doa instan terus persis atau berlipat ganda dari apa yang diminta. Jaluk 1 juta dapat 100 juta kan begitu maunya. Ya. Minta apa gitu yang wujud nyata baru dikatakan wah makbul doa saya. Mustajab ini barokah tenan nih. Padahal di balik itu ada sesuatu yang lebih besar sebenarnya. Kita dari sisi yang wujud nyata dari permintaan kita. Maka kita merasakan banyak hal yang seakan kita bilang banyak yang gak terkabul. Orang awam menyebutnya begitu. Maka rahasia dari terkabulnya doa itu juga sama. Dari pengagungan kepada Allah. Ketika orang kosong hatinya dari pengagungan itu, maka dia akan kosong dari kehusuan. Kosong dari keyakinan. Kosong dari tawakal. Sudah pasti. Karena dia tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Tidak ada pengagungan yang tinggi kepada Allah. Jadi cuma minta gitu aja. Tidak diikuti dengan rasa yang dalam. Itu keimanan. Pengagungan itu juga pertanda keimanan. Ketika seseorang berangkat dari pengagungan itu, maka timbullah kehusuan, timbullah tawakal, timbullah doa yang yakin betul Allah akan mengabulkan dan Allah mampu mengabulkan. Tanpa pengagungan nggak ada begitu. Ya cuman minta gitu aja. Ya Allah minta ini, minta. Kadang-kadang permintaannya itu malah pokoknya dikasih lah ya Allah. Kalau enggak makso aja nih. Pokoknya kalau enggak dikasih, umpama ini enggak diungkap saudara. Ada asar atau bekas seperti itu dalam hati itu. Ya. Ya Allah katanya engkau maha begini. Kenapa saya doa kok enggak dikabulkan? Ternyata jawabannya kata para ulama. Karena anda melakukannya tidak dengan ta'zim. Tidak diawali dengan merendah tawadu, taladul kepada Allah. Tidak ada perasaan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah. Kalian dalam keadaan muqinun. Yakin betul dikabulkan oleh Allah. Yang mau saya ambil, yakin dikabulkan itu. Orang akan memiliki keyakinan itu kalau memiliki rasa ta'zim tadi. Keyakinan kepada Allah. Allah yang maha kuat, Allah yang maha besar, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha penyayang. Situ muncul, ya Allah engkau segalanya. Baru dia berdoa. Kalau sudah berdoa begitu dia yakin Allah pasti mendengarkan saya. Pasti benar. Ketika keyakinan itu didapatkan maka doa mustajab. Ada kisah nyata salah satu, kebetulan saya di Masjidil Haram itu punya teman-teman belajar di sekolah di madrasah yang dia jadi guru halaqah tahfidz Quran di atas di
Darul Arkom namanya, di atas lantai 2. Kalau pagi dia sekolah. Nah, dia sekolah. Kalau sore dia ngajar atau apa namanya, guru-guru halakoh di atas. Sampai saya sendiri itu ngejar apa namanya, cari ijazah lulusan Masjidil Haram untuk tahfidz Quran, dan di Jamiah Khairiyah Makkah itu ya lewat teman-teman sendiri. Ya teman-teman sendiri. Jadi di Masjidil Haram itu kalau cari ijazah tahfidz dia harus tasmi 30 juz ke tempat salah satu halakoh di Masjidil Haram dengan ikhtibar, tasmi total 30 juz, kemudian ikhtibar, baru kalau sudah lulus dari Masjidil Haram ke namanya Jamiah Khairiyah, punyanya kerajaan, Jamiah Khairiyah Makkah Mukarramah. Itu baru ikut tes umum hafalan Quran. Yang ingin saya ceritakan, suatu saat saya ingin mengikuti hafalan itu berarti harus tasmi. Saya ingin cari halakoh yang apa namanya, yang tidak harus tasmi. 30 juz itu sampai berapa bulan kalau tasmi 30 juz. Ndelalah saya naik ke lantai 2, loh gila koncoku sekolah ini yang biasanya duduk. Ternyata jadi guru di situ. Saya duduk, saya ingin cari ijazah. Kalau mulai ke Indonesia nggak ada ijazahnya itu, nggak percaya. Ijazah apa nih? Tahfidz. Ya, taib. Ijazah tahfidz. Kemudian saya hanya ikut apa namanya, tes terakhir di Masjidil, baru ke Jamiah Khairiyah. Yang mau saya ceritakan, teman saya Ustadz Halakoh ini cerita punya teman Ustadz lain, guru Halakoh juga. Kejadiannya begini, guru Halakoh temannya itu nikah, kemudian punya anak yang dia tunggu-tunggu, anak perempuan, lahir anak perempuan. Dia katakan, hatiku ya, dengan lahirnya anak wanita ini, hati rasanya lebih tenang, bahkan istilahnya surga duniaku ada pada anak perempuan saya ini. Semakin besar, semakin lucu. Saya kalau sudah pergi sekolah atau ke Masjidil Haram ngajar, kerinduan pulang itu karena anak saya ini. Ya, setiap pulang dia sudah berdiri di depan pintu menunggu saya gendong, saya peluk. Hati saya istilahnya sudah banyak terambil oleh anak perempuan ini. Suatu saat Allah menguji saya. Saya pulang malam, anak saya ini tergeletak di tempat tidur, keadaan semaput, keadaan wajahnya sudah membiru. Setelah saya lihat ternyata di balik badan itu ada ular kecil yang sudah nyengat dia berkali-kali, dan ular ini mati sampai. Ularnya mati, anaknya masih belum mati, masih semaput dan wajah sudah membiru. Dia katakan, ya Allah ya Rabb, ini cobaan bagi saya. Terus dia mengatakan, ini yang mau saya ambil, betapa pengagungan itu luar biasa. Allah Maha Kuasa, segala sesuatu ada di tanganmu, wahai Allah. Nyawa pun manusia ada di tanganmu. Ini adalah anak pertama saya. Saya seakan tidak mungkin hidup tanpa anak saya ini. Dan engkau Maha Kuasa ya Allah. Dia sujud, dia berdoa. Ya Allah, sampai dia katakan, keluar ucapan dari diri dia. Bihaqqi ta'limi kitabak. Bihaqqi ta'limi kitabak, katakan. Dengan hak saya yang hari-hari mengajarkan kitab engkau ya Allah. Jangan kau ambil anak saya ini. Saya nggak kuat, nggak mungkin ya Allah. Nggak mungkin. Dia menangis dan dia sujud. Dia katakan, setelah saya bangun, karena ini sudah sepertiga malam. Tidak mungkin saya pergi langsung ke rumah sakit. Saya melihat justru ada tawon masuk lewat jendela. Lah tawon besar ini kok yang ngentup toh ya? Apa ngentup ya? Menyengat. Jadi datang wong
Sengat itu anak saya itu. Nah, tambah anaknya itu tambah kejang-kejang. Dia katakan, ya Allah ya Rabb. Jadi manusiawi ya hati. Lah aku njaluk iki waras kok malah ada ndelala kok ya ada tawon malah nyengat kata dia. Dia lari, dia bawa anaknya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit diperiksa oleh dokter begini-begini. Dikatakan kenapa. Ini digigit ular begini-begini. Terus habis itu ada tawon. Apa kata dokter ahli itu? Dia katakan justru tawon datang itu sengatan itu menghilangkan bisa ular ini. Allahu Akbar, betul saudara. Tidak lama tertangani dan anaknya selamat. Awalnya mah lihat tawon masuk, ya Allah ya Rabb. Sudah, kok malah tambah sengatannya tawon. Yang mau kita ambil saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ternyata doa mustajab itu diawali dari keyakinan pengagungan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita belajar saudara. Belajar dan belajar, kenal Allah, ma'rifatullah, sehingga kita bisa menyempurnakan segala bentuk ibadah yang kita lakukan. Hadza wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Itu muqaddimah saudara. Materi kita adalah tata cara salat dari Kitabus Shalah yang ada dalam Kutubus Sittah. Saya berharap dengan ini kita lebih dekat kepada sunnah, kemudian kita lebih banyak mengerti bagaimana rujukan-rujukan asli dari beberapa penjelasan tentang tata cara sholat yang dikemas atau disusun atau bahkan sudah disampaikan oleh para ulama, para asatid, baik berupa fikih saja ataupun yang sudah masuk kepada bahasan yang mendasarkan kepada kitab dan sunnah. Ini hanya pilihan beberapa jenis gerakan-gerakan atau doa-doa dalam sholat. Harapan saya dalam catatan ini memberikan wawasan luas paling tidak kepada kita semua yang membaca buku ini atau kitab ini supaya tidak mudah menyalahkan orang lain, membid'ahkan orang lain hanya karena berbeda cara, kaifiyah. Itu sangat disayangkan atau sangat tidak pantas ketika kita menyalahkan orang lain sedangkan ilmunya kita juga masih terbatas. Saya menyatakan ini, kenapa saya nulis ini diantaranya? Karena saya dulu mengalami seperti itu. Ini mengenang masa lalu lagi, kenangan pahit. Pokoknya yang tidak berbeda dengan saya dan yang berbeda dengan saya dan golongan saya langsung vonisnya bid'ah. Nah itu bid'ah itu. Wah itu tutu jamaah itu. Itu wong neraka salat enggak ditompo. Wis ngono wae bayangannya. Gitu. Sehingga waktu itu saya sebenarnya sudah mulai tersadarkan ketika membaca Kutubus Sittah. Ini saya contohkan satu, misalkan ya. Ada orang sholat, lututnya duluan, turun lutut dulu. Ada orang sholat, kalau dua rakaat, dia tahiyatnya iftirash. Nah, sedangkan yang satunya tahiyatnya tawarruk. Dulu saya pakai tawarruk. Hanya 2 rakaat pakai tawarruk. Kalau lihat orang yang iftirash kayak tahiyat awal, iki salah pret iki. Bukan ngomong salafi dok, salah pret itu waktu itu. Saking, nah kalau lutut dulu turun, NO ini, semua kafir, semua diremehkan, begitu. Padahal hadisnya dibaca, Kenapa? Karena nggak ingat dengan ilmu, nggak ingat. Itu yang mendorong banyak yang saya tulis tentang ini salah satunya. Itu sebagai untuk mengobati diri saya pribadi supaya orang itu tahu bahwa praktek sholat pun itu hadis, jangankan fikih, hadis itu sudah banyak sekali macamnya. Apalagi masuk ke fikih,
Fikih itu nanti berkembang lagi. Berkembang pilihan para ulama. Contoh yang saya sebutkan tadi. Hanya membedakan misalkan tentang posisi duduk tahiyat itu. Kalau Hanafi dia pilihannya iftirash. Ini secara umum ya. Iftirash, tahiyat awal, tahiyat akhir itu seperti tahiyat awal itu. Kalau Maliki, Imam Malik, tawarruk. Tahiyat awal, tahiyat akhir ya seperti tahiyat akhir itu. Nah, Imam Syafi'i kalau ada 2 tahiyat, maka tahiyat pertama iftirash, tahiyat kedua tawarruk. Syafi'i. Begitu pula Imam Ahmad bin Hambal. Perbedaannya di mana? Perbedaannya tadi. Kalau hanya satu tahiyat, contohnya yang 2 rakaat, apakah sholat subuh, sholat sunnah, Imam Asy-Syafi'i tawarruk. Seperti tahiyat akhir. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal iftirash. Makamnya Mekah kan. Orang teman-teman yang lulusan dari Mekah. Nah, itu banyak yang pilihannya begitu. Tapi bukan artinya hadisnya cuma begitu, fikihnya begitu, enggak. Sehingga pengikutnya kadang-kadang ya karena enggak dijelaskan seakan yang tawarruk itu salah. Itu salah. Ini yang awam. Ini yang maksud saya dengan kita membaca beberapa rujukan terus kita bisa lebih lebih jelas. Oh, ternyata begini bisa itu yang kita harapkan. Barakallahu fikum. Baik, sampai halaman berapa? Oh, mau hataman ini. Berarti persiapan hataman ya. Syukurannya apa hataman ini? Sarapan. Baik. 82. Berarti tata cara bangun dari sujud kedua di akhir rakaat pertama dan ketiga. Bangun dari sujud kedua. Sujud ada berapa kali tiap rakaat? 2 kali. Kok ditanya? Ya biar eling, kadang-kadang nggak inget itu. Bangun dari sujud kedua di akhir rakaat pertama atau ketiga. Kalau pertama berarti naik untuk berdiri rakaat kedua, kalau ketiga naik untuk berdiri rakaat keempat. Bagaimana caranya? Baik. 1, setelah sujud kedua duduk terlebih dahulu. Namanya jalsatul istirahah. Ulama fuqaha menjuluki menamai dengan duduk istirahat. Istirahat itu ancang-ancang. Ancang istirahat sih. Berarti kalau istilah istirahat ya kanggo wong sing sepuh-sepuh ya. Sing lemu-lemu tuh sing loro arep ngadeg itu berdiri leren sih. Nah, duduk leren namanya. Lalu berdiri dengan bertumpu pada 2 tangan dan mengangkat lutut terlebih dahulu daripada tangan. Jadi dari sujud kedua seret, duduk, ya duduk biasa itu. Kemudian bertumpu dengan tangan lalu diangkat. Aturannya seperti ini. Di mana hadisnya itu dalam Sahih Bukhari, dalam Tirmidzi, dalam Nasa'i, banyak sekali hadisnya. Jadi yang ingin meraktekkan jalsatul istirahah, yakinlah itu ada hadisnya. Kalau fikih justru itu Syafi'i. Tapi saya ajib jiddan di Indonesia. Justru yang mengaku Syafi'i tidak melakukan ini. Yang melakukan malah Muhammadiyah. Dan yang lain. Syafi'i malah enggak. Nah, maka kalau dijawab, itulah menunjukkan Syafi'i orang ngawai. Berarti keilmuannya belum sampai gitu. Ngaku netok. Baik, kita nggak mencela yang lain. Kita ingin menunjukkan bahwa hadisnya ada, riwayatnya banyak. Kedua, setelah sujud kedua langsung bangun dengan bertumpu pada 2 telapak kaki tanpa duduk istirahat.
bertumpu dua telapak kaki, bukan jagang pakai tangan. Jadi dari sujud itu langsung berdiri dengan bertumpu pada kaki. Ya, biasanya untuk kemudahannya itu dari sujud langsung pegang lututnya dan tidak jagang begini. Ini untuk anak-anak muda. Kepala 5 ke atas berat. Umpamane wis lemu pisan abot. Wong yang jagang aja sik noto sik lagi. Lagi baru bisa berdiri. Kadang ada yang sampai jendit dulu anunya ke atas. Baru bisa naik, Nah itu fattaqullaha mastata'tum namanya. Kemampuannya segitu. Kemudian yang ketiga, meletakkan lutut lebih dahulu daripada tangan. Ketika turun untuk sujud, ini turunnya, lutut dulu, baru tangan. Sedangkan ketika bangun dari sujud kedua, mengangkat tangan lebih dahulu daripada lutut. Jadi dibalik, ada adabnya atau tata cara yang ini di Nasai ini, kalau turun lutut dulu, kemudian tangan. Lutut dulu, baru tangan. Ketika dia berdiri, tangan dulu, baru lutut. Tangan dulu, baru lutut. Nah, maka kita coba baca rujukannya. Yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari. Katakan oleh Malik bin Huwairith, dia melihat Nabi SAW salat. Fa'idha kana fi witrin min salatih. Ketika Nabi berada dalam rokaat yang ganjil dari salatnya, berarti rokaat pertama atau ketiga, lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Nabi tidak bangun sampai duduk tegak, duduk sempurna. Artinya jalsatul istirahat. Ini riwayatnya dari Sahih Al-Bukhari. Sahih apa enggak kira-kira hadisnya? Sahih. Nah, tapi yang perlu dipahami, ini tidak termasuk rukun sholat. Itu yang perlu. Artinya kalau ditinggalkan tidak masalah. Tidak masalah. Karena bukan rukun sholat. Jadi kalau ditinggalkan tidak menyebabkan sholatnya tidak sah atau tidak sempurna, tidak. Nah, dalam riwayat yang lain selain Sahih Bukhari, ada penjelasan Nabi melakukan itu ketika beliau sudah gemuk atau sudah sepuh. Sudah sepuh. Nah, itu ada riwayat yang demikian. Jadi kalau melakukannya, makanya oleh fuqaha dijuluki jalsatul istirahat tadi, duduk istirahat. Nah, tapi pertanyaannya, kalau saya masih muda, belum tua, belum gemuk, mau melakukan ini, mana dasar dalilnya? Ini tadi yang saya bacakan. Dalam hadis ini tidak disebutkan masalah alasan itu. Ya, sifatnya umum. Dalam riwayat Imam Bukhari sifatnya umum. Berarti bisa dilakukan. Saya melihat imam Masjidil Haram itu ada yang begitu, ada yang tidak. Artinya ini amrun muttasa'. Perkara yang bebas saja. Silahkan. Yang mana yang bisa dilakukan. Nah, riwayat yang kedua, Malik bin Huwairith memberikan contoh solat seperti yang dia lihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia lakukan? Wa kana dzalika syekh yutimmut takbir wa idza rafa'a ra'sahu anis sajdati tsaniyah jalasa wa tamada 'alal ardi thumma qama. Ini yang diambil. Ketika beliau mengangkat kepala dari sujud kedua, jalasa, maka dia duduk. Jadi dia duduk, namanya istirahat. Lalu wa tamada 'alal ardi. Lalu dia berpegangan, iktimad.
jagang di tanah, di lantai, summa qoma. Jadi duduk dulu, seret, kemudian jagang. Ini aturannya, tata caranya jalsatul istirahat. Jadi kalau mau tertib, duduk, seret, itu bukan bangun dengan lututnya, enggak, tapi jagang. Jagang begini. Apa jagangnya? Iktimat. Bahasa Indonesianya bertumpu dengan tangan, baru naik. Itu aturannya. Tapi umpama ada orang jalsatul istirahat terus karena masih muda tahu-tahu bangun enggak iktimat, enggak jagang begini, ya tidak salah. Cuman kalau mau tertib sesuai dengan sunnahnya, gandengannya jalsatul istirahat itu iktimat. Jagang begini gandengannya. Sempurnanya begitu. Riwayat yang ketiga dari Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah. Katakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhadu fi shalah ala suduri qadamaihi. Hadisnya Abi Hurairah. Beliau bangun di dalam salat dari sujud maksudnya. Bangun berdiri bertumpu sudur qadamaihi. Bagian dalam dada, maksudnya bagian dalamnya dua telapak kaki Nabi. Artinya tidak pakai tangan, tapi langsung tumpuannya ke dua telapak kaki. Artinya bangun tanpa jagang dengan tangan. Langsung seret bangun. Ya, itu saya katakan tadi untuk anak muda tadi. Untuk anak muda. Kalau untuk yang berjiwa muda, tapi sudah tidak muda lagi, nah pakai yang jagang pakai tangan tadi lebih mudah. Nah, riwayat terakhir dalam hadis ini dalam Nasai dari Wa'il bin Hujr, dia katakan, saya melihat Rasulullah ketika beliau sujud, beliau meletakkan dua lutut sebelum dua tangan. Dua lutut sebelum dua tangan. Lututnya dulu baru tangannya. Wa idza nahadha rafa'a yadayhi. Kalau Nabi bangun bangkit dari bawah mau berdiri, itu yang diangkat tangannya dulu. Berarti enggak jagang pakai tangan. Lalu dikatakan nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, sebelum dua lututnya. Berarti tangan diangkat baru lutut. Apakah tangan ini bebas atau tangan ini sambil pegangan lutut, nggak ada aturan. Nah, yang penting tangannya diangkat, tidak jagang dengan tangan, langsung naik. Itu riwayat dari hadis Abu Hurairah. Bisa dipahami ya dalam masalah ini. Jangan geger masalah jalsatul istirahat, gak rampung-rampung. Wah kamu NU, wah kamu Muhammadiyah, wah kamu Salafi, kamu begini. Enggak ada lagi begitu. Silahkan yang mana yang mau dipraktekkan. Nah, kemudian tata cara duduk tahiyat dan doanya. Terdapat dua cara duduk ketika tahiyat. Satu, duduk iftirash. Iftirash itu firas, alas, mana aslinya. Maksudnya duduk ada alasnya. Apa alasnya? Kaki sebelah kiri. Artinya duduk di alas. Nah, kaki sebelah kiri dibikin alas. Namanya iftirash. Nah, kalau kita bilang tahiyat awal. Ya, yang sering begitu. Yang kadang-kadang dibilang tahiyat awal dia sudah paham. Namanya iftirash. Duduk yang kedua duduk tawarruk. Tawarruk itu asalnya dari warik. Warik itu maaf. Ini pantat ini namanya warik. Nah, kenapa dikatakan tawarruk? Artinya pantatnya ini nempel lantai. Nah, dikatakan tawarruk, nempel lantai. Itu tahiyat akhir lah. Dua model ini yang ada di sunnah Nabi. Dua model ini. Kemudian tahiyat awal, ini bilangnya. Duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Ini namanya iftirash. Hadisnya ada di Sahih Bukhari
kemudian Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai. Tahiyat awal ya, tahiyat awal. Cara untuk tahiyat awal berarti ada dua tahiyat. Artinya sholat yang ada dua tahiyat. Tahiyat awalnya satu versinya caranya iftirash. Iftirash. Kemudian menekuk jari-jari kaki sebelah kanan dan menghadapkan ke kiblat. Ini bagi yang mampu, yang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, nggak ada masalah. Karena dia nggak mampu. Tapi kalau sengaja meninggalkan itu yang masalah. Artinya kakinya tidak ditekan, tidak dihadapkan betul. Padahal yang nggak sakit, ya jari-jarinya ya masih panjang sengaja. Malah dijulur ke belakang. Nah ini kesalahan. Jadi kaki sebelah kanan ditegakkan dan usahakan jari ini dihadapkan ke kiblat. Sebisa kita. Nah, kadang kita nemen-nemen itu panggah madepnya menceng ke sana. Karena ada yang tetap lurus aja. Karena memang nggak nyentuh di lantai emang. Udah gemuk jarinya pendek misalnya. Ya itu semampunya. Kadang-kadang berhasil satu jari ya udah lumayan menghadap kiblat. Aslinya yang dikatakan tuh menghadap kiblat itu kan fawallu wujuhakum. Ini maksud usahakan memang semua anggota badan itu menghadap kiblat. Makanya ketika seperti ini hikmah dari para ulama memang usahakan menghadap kiblat. Kita sedang menghadap Allah, menghadap ke kiblat. Nah, berikutnya yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas paha atau lutut kanan. Kalau di paha berarti di ujungnya tangan masih ada di atas gini. Atau lutut. Nah, lutut berarti maju. Nah, maju gini. Lutut. Atau lutut. Kemudian telapak tangan kiri di atas paha atau lutut kiri. Sama. Yang kiri juga begitu. Nah, ini peletakan tangannya. Nanti isyarahnya. Tiga cara isyarat dengan telunjuk. Satu, melipat jari kelingking dan jari manis. Lalu membentuk lingkaran dengan jari tengah, jari kelingking, jari manis dilipat. Nah, jari manis. Kalau dikasih gula baru manis. Nah. Kemudian jari tengah dan apa ini? Ibu jari membentuk lingkaran. Ibu jari membentuk lingkaran dan isyarat menunjuk ke arah kiblat dengan jari telunjuk. Jadi ini dilipat, yang dua lipat, yang ini melingkar, lingkaran, bentuk lingkaran, yang ini kiblat. Menghadap ke kiblat. Kiblat maksudnya ke arah barat, isyarah kiblat. Ini pertama. Kedua, B, melipat semua jari kecuali jari telunjuk diluruskan ke kiblat. Semua jari dilipat, dikekem berarti. Begini atau begini. Baru ini lurus. Berikutnya, membentangkan semua jari di atas paha. Di atas paha atau lutut, lalu mengangkat jari telunjuk ke arah kiblat. Jadi tidak ada bentuk begini, tidak ada begini, tapi langsung tempel toh. Maaf ya, tempel di atas paha atau maju, lalu ini diangkat. Ini. Pernah begitu? Belum pernah. Lihat yang lain pernah apa enggak? Ada. Terus kita bilang, tahiyat kok malas. Kok rasa-rasa nunggu kemayoran. Dulu saya begitu dulu. Allahu Akbar. Ternyata hadisnya ada. Nempel tok terus diangkat gini tok. Saya lihat Imam Masjidil Haram pernah saya lihat. Kok
tahiyat kok santai bener. Nggak cuma gini tak. Terus langsung gini. Allahu Akbar. Nah. Semua jari. Kemudian boleh menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika isyarah atau mendiamkannya. Gerak-gerak dulu. Nah, atau diam saja. Yang mana yang paling cocok dengan kita, paling munasabah. Perlu diketahui, gerak itu maksudnya menguatkan la ilaha illallah, ikhlas. Maksudnya ahad. Dalam hati begitu, enggak jadi dijawabkan. Allah maha satu, maha satu, maha satu, maha satu. Itu faedahnya, itu hikmahnya. Tapi ada sebagian orang yang tidak bisa begitu. Ya, pokoknya gerak dia gutung guyu rasanya. Oh ini. Nah, kalau begitu jangan pakai yang gerak, yang diem aja. Nah, dirinya sendiri lah, ora iso khusuk. Ini. Apa kok kayak duting apa. Nah, apalagi yang sering yang punya ternak ayam. Ya, yang lihat telurnya mau keluar itu pakai jari kelingan deh. Nah, makanya saya ingatkan, ini kan pilihan, boleh diam, boleh bergerak. Ada kadang-kadang ya lihat orang lain, istrinya atau siapa gerak-gerak begini, dia nggak mau. Ya, nggak mau. Ojo ngono dek. Jadi hal-hal yang kira-kira kita harus memilih diam, ya diam saja. Ada yang mengganggu orang lain, makanya lihat juga. Karena ini bebas pilih, ya. Akhirnya karena calonnya nomor 2 jadi 2 gini. Allahu Akbar. Ada saya pernah nemu itu, ya, teman saya, kata teman saya, aku nek ngene iki Ustaz, anak saya mesti datang dicowok kali. Dari anaknya, apa bapak itu cowok lima. Karena sudah biasa begitu, pengak ngini. Allahu Akbar. Ya kalau begitu ya janganlah. Kalau ada anaknya jangan digerak-gerakkan. Kan bisa milih, bisa bergerak, bisa tidak gitu loh. Tidak. Kemudian membaca tahiyat dan sholawat sambil isyarah dengan telunjuk. Bacaan tahiyat, sak sholawatnya. Nah, kalau tahiyat awal itu diusahakan yang pendek sholawatnya. Karena Rasulullah memberikan gambaran duduk di tahiyat awal itu seperti duduk di atas batu yang panas. Artinya lebih cepat daripada tahiyat akhir. Maka sholawatnya jangan yang sampai selesai. Jangan. Paling tidak ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad selesai. Yang mau diambil dalam riwayat ini nanti membaca tahiyat dan sholawat sampai akhir, tangan ini, jari ini bergerak terus. Nah gerakan ini hikmahnya tadi, hikmahnya adalah untuk menyatakan tauhid, menyatakan Allah itu satu. Nah. Kemudian yang kelima, lengan tidak boleh menempel paha, tetapi harus berada lurus di atasnya. Begitu pula siku-siku tangan tidak boleh nempel paha atau badan. Nanti ada riwayatnya. Jadi adabnya, tata caranya ketika kita duduk tahiyat itu, tangan ini nggak boleh nempel paha. Nggak boleh begini. Tapi di atasnya, lurus di atasnya. Nah, siku juga begitu. Siku nggak boleh nempel badan. Ini. Gak boleh nempel perut. Kecuali hamil tua. Atau memang sudah, perutnya sudah gak bisa diatur. Semaunya sendiri. Tambah membesar. Mangan saidik ya pangga gede wetengnya. Ngombe tetap gede wetengnya. Bagaimana lagi, itu kehendak Allah. Ya. Baik. Intinya gak boleh nempel. Nempel di paha atau nempel di badan. Riwayatnya banyak sekali, berarti ini menunjukkan hal penting. Duduk dengan menunduk, mengarahkan pandangan pada jari telunjuk yang sedang isyarah. Pandangannya
Pandangannya ke jari telunjuk. Artinya berarti ke arah tempat sujud yang dimaksud. Jadi tidak melewati, maksudnya pandangan tidak melewati ujung jari. Gini. Pertanyaannya, bagaimana kalau mandang ke depan? Maka jawabannya tidak apa-apa. Cuman kalau mau adab yang lebih sempurna, ke bawah. Dalam hadis lain, do' basaraka fi maudhi'is sujud, tempat sujud. Tempat sujud ya kurang lebihnya tidak lewat dari pandangan jari ini tadi. Kalau pandangan ke depan misalkan, yaitu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang tidak boleh ke atas. Dangak ke atas. Enggak boleh dalam sholat. Wa qumu lillahi qanitin. Jadi sholat itu harus nunduk. Harus nunduk, enggak boleh ke atas. Ketika sholat kita menghadap ke atas, itu gambaran dari kesombongan. Penentangan terhadap Allah. Karena tidak qanit, tidak tunduk. Wa qumu lillahi qanitin. Itu dalam sholat. Kalau selain sholat, boleh berdoa kepada Allah selain sholat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Boleh. Tapi dalam sholat memang dilarang. Yang dilarang. Dilarang dalam sholat. Taib. Kemudian tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Duduk dengan menempelkan pantat di lantai. Namanya tawarruk. Kaki kiri ditekuk di bawah paha dan kaki kanan di bawah paha dan kaki kanan. Kaki kiri ditekuk, ditekuk dilewatkan di bawahnya paha dan kaki kanan. Kaki kanan, bawah. Ya seperti biasanya itu sampai apa namanya di bawahnya itu. Tapi memang ini perlu dijelaskan di bawah paha dan di bawah kaki. Karena ada orang yang meremehkan. Meremehkan itu tidak sungguh-sungguh. Hanya sampai di bawah paha. Tidak sampai di bawahnya kaki betis. Nah, padahal dia tidak gemuk. Tidak gemuk ya bisa. Itu kesalahan. Kecuali kalau memang kakinya sakit atau dia gemuk atau pendek kakinya memang nggak sampai di bawah betis kaki betis itu nggak ada masalah kalau memang nggak sampai ke situ. Taib. Itu namanya iftiras. Namanya tawarruk. Nah, saya ngelihat nomor 2 ini. Boleh duduk iftiras. Tahiyat akhir. Hadisnya ada di Abu Daud 967. Supaya tidak kaget. Boleh duduk iftiras. Iftiras itu di tahiyat akhir. Kita kan tawarruk biasanya. Duduk nempel. Sekarang mau duduk dengan model iftiras, model tahiyat awal. Boleh apa tidak? Boleh. Ada riwayatnya Abu Daud. Ya, sedangkan cara-cara yang lain sama dengan yang termaktub dalam tahiyat awal tadi. Mengenai tangan, gak boleh nempel. Kemudian isyarahnya tadi. Kemudian di sini ada dasar dalil bagi yang membolehkan ketika duduk tawarruk. Telapak kaki kanan ditidurkan. Tidak ditegakkan. Ketika duduk tawarruk tahiyat awal. Tadi kan aturannya kaki kanan ditegakkan, kemudian jarinya menghadap kiblat. Dalam kondisi tertentu, boleh enggak? Misalkan sakit atau apa, duduknya dia duduk tahiyat awal, tapi kaki tidak bisa ditegakkan dengan jari menghadap kiblat. Mungkin begini, nempel begini, silang begini kakinya jadi begini. Atau begini, lurus begini. Saya kira ya 2 itu aja. Rada nekuk ke kiri, itu dengan punggungnya di bawah. Atau lurus begini. Harusnya kan begini. Nah ini harusnya, normalnya. Tapi ini dia begini, lurus atau dia nekuk ke kiri. Banyak yang kita lihat itu. Bagaimana kalau begitu? Nanti kita lihat
rujukan hadisnya. Baik. Yang pertama, rujukan pertama dari Abdullah bin Umar. Karena yara Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yatarabba fis shalah. Jadi anaknya Abdullah bin Umar, berarti cucunya Khalifah Umar, melihat bapaknya yatarabba fis shalah. Duduk bersila. Silo ketika tahiyat. Lihat bapaknya begitu. Bapaknya kan Abdullah bin Umar kan sahabat Nabi. Dia sedang sholat duduknya silo. Lalu kata Abdullah anaknya, waktu itu aku kan masih kecil. Lalu aku tanya kepada bapak, kenapa? Wa ana yang fanahani Abdullah bin Umar. Aku dilarang duduk silo. Karena Abdullah bin Umar saat itu sudah sepuh, ya, kakinya tidak mampu menahan, tidak mampu duduk biasa, maka duduk bersila. Jadi bagi yang sakit atau memang sudah sepuh nggak bisa duduk yang biasa, iftiras atau tawarruk itu boleh duduk bersila. Bersila itu bahasa Indonesia apa? Bahasa Jawa? Silo. Jadi bersila. Guru saya itu namanya Syekh Yahya begitu kalau sholat. Karena memang beliau sudah, waktu saya belajar di sana sudah mendekati 70. Kalau sholat, kalau waktunya tahiyat mesti duduknya silo. Enggak kuat untuk duduk biasa. Nah itu kata Ibnu Umar di sini, dalam riwayat ini, sunnah yang normal, antansiba rijlakal yumna wa tasniya al yusra. Normalnya sunnah itu adalah kaki kananmu kamu tegakkan menghadap kiblat tadi, antansib, kemudian kaki kiri kamu tidurkan, kamu lemeskan. Nah, itu namanya apa? Duduk iftiras, duduk itu. Inna rijlaya la tahmilani. Kalau aku duduk silo ini karena dua kaki saya tidak kuat lagi, katanya. Kalau kamu jangan, kamu masih muda. Itu riwayat pertama tentang duduk iftiras. Nah. Dalam Sahih Al-Bukhari diterangkan babu sunnatil julus fit tasyahhud gitu tak. Jadi Imam Bukhari memberikan judul ini tata cara duduk ketika tasyahud, ketika tahiyat. Imam Bukhari mengatakan tahiyat awal atau tahiyat akhir. Nah, artinya duduk iftiras itu dalam riwayat ini Ibnu Umar tidak menjelaskan apakah itu untuk tahiyat awal ataukah untuk tahiyat akhir. Makanya fuqaha terus berselisih. Kira-kira yang mengambil ini siapa? Tahiyat awal, tahiyat akhir enggak dibedakan. Dua-duanya iftiras. Siapa tadi? Imam Hanafi. Dua-duanya. Jadi enggak bedakan karena hadisnya enggak membatasi. Cuman Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad mengambil hadis ini untuk tahiyat awal. Nah, riwayat yang kedua, makanya saya di sini tulis catatan hadis ini bersifat umum, tidak membatasi untuk tahiyat awal atau tahiyat akhir. Hadis yang kedua dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin Atha. Dia duduk bersama sahabat Nabi. Lalu Abu Humaid memberikan contoh tata cara sholat. Abu Humaid As-Sa'idi, sahabat Nabi. Yang mau kita ambil terakhir masalah tahiyat ya. Masalah tahiyat. Fa'idha sajada wada'a yadaihi ghaira muftarisin wala qabidin wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblah. Ini sudah tadi. Fa'idha jalasa fir raq'ataini. Nih dalam Sahih Bukhari ya, diingat-ingat. Ketika duduk dalam 2 rakaat. Berarti apa? Tahiyat awal. Jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Duduk
di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ini namanya tadi apa? Iftiras. Firas, dilemekkan. Itu ayat awal. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah. Ketika duduk di rakaat yang akhir berarti tahiyat apa? Tahiyat akhir. Qaddama rijlahul yusra. Menjulurkan kaki kiri. Qaddama, menjulurkan. Wa nasabal ukhra. Dan menegakkan kaki kanan. Wa qa'ada ala maq'adatihi. Dan duduk pantatnya nempel lantai. Jadi kaki kiri dijulurkan di bawah, arah kanan, kaki kanan tegak, lalu duduk di atas pantatnya nempel lantai. Itu namanya apa? Tawarruk, dan istilah tawarruk. Bolak-balik disebut tetap kolak wali, enaknya mana? Oh, tawarruk yang ya wis gak usah tawarruk, istiras itu rasanya nggak perlu. Tahiyat awal kalau tahiyat akhir. Ini riwayat ini, hadis ini untuk sholat yang ada dua tahiyatnya. Yang dua tahiyat, dua kali tahiyat. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Maka tahiyat awalnya iftiras, tahiyat akhirnya tawar. Iya, koyo biasa itu lah, koyo biasa. Kayak biasa. Kalau hadis pertama tadi tidak membatasi. Tadi hadis pertama tawarruk, hadisnya bunyinya nggak batasi untuk tahiyat dan untuk tahiyat akhir. Untuk 2 rakaat atau 4 rakaat, 3 rakaat nggak ada batasan. Pokoknya tasyahud begitu. Imam Bukhari sampai meribab begitu. Nah, hadis yang kedua ini khusus untuk sholat yang ada 2 kali tahiyat. Baik. Nah, catatan. Sebagian fuqaha membatasi hadis 827 untuk tahiyat awal dengan penjelasan yang terdapat dalam hadis 828. Maksudnya ini tadi saya sudah jelaskan ya. Baik. 828 adalah hujjah dalil bagi mazhab Syafi'i yang membedakan cara duduk tahiyat awal yaitu iftiras, sedangkan untuk tahiyat akhir duduk tawarruk. Berbeda dengan madhab Maliki yang menyamakan antara duduk tahiyat awal dan akhir. Kedua-duanya iftiras. Kedua-duanya iftiras. Diingat-ingat, madhab Maliki kedua-duanya seperti tahiyat awal. Iftiras semua, madhab Maliki. Sedangkan madhab Hanafi juga menyamakan antara tahiyat awal dan akhir dengan duduk tawarruk. Saya kebalik ya depan tadi. Balik ya. Jadi kalau madhab Maliki itu iftiras. Dikatakan madhab Maliki menyamakan antara tahiyat awal dan kedua-duanya dengan iftiras. Maliki. Iftiras berarti seperti tahiyat awal. Sedangkan Hanafi tawarruk. Awal dan akhir seperti tahiyat akhir. Tayyib. Adapun madhab Hambali untuk salat yang terdapat 2 tahiyat, maka tahiyat pertama duduk iftiras dan tahiyat kedua duduk tawarruk. Sedangkan salat yang hanya 1 kali tahiyat seperti salat subuh, maka duduknya iftiras. Itu bedanya. Maka kalau ke Mekah, orang-orang Mekah memang madhabnya Hambali. Jangan heran. Sedangkan Asy-Syafi'i memilih duduk tawarruk. Jadi yang 2 rakaat itu tawarruk. Contoh sholat subuh atau sholat sunnah. Kalau Asy-Syafi'i tawarruk tahiyat akhir. Kalau Hambali iftiras. Nah, kalau kita praktek tawarruk tidak tanya madhabnya apa. Jawabannya apa? Nabi Muhammad. Kebetulan duduk iftiras, madhabnya apa? Hambali ya? Enggak, Muhammadi. Nabi Muhammad. Apakah kita
harus mengikuti madhab? Ya, bebas saja. Imam yang punya madhab aja nggak mewajibkan. Yang mewajibkan, imam yang punya madhab juga mewajibkan ngikut Rasulullah. Ikut Rasulullah. Karena beliau-beliau juga ngikuti Rasulullah. Jangan terlalu dalam masalah ini. Biasa saja. Saya belajar fikih di Masjidil Haram itu kitabnya Hambali semua. Tapi rata-rata kitab yang dipakai mesti di hasyiah bawah itu ada muqaranahnya. Muqaranah itu ada perbandingan madhabnya. Di situ disebutkan. Dan itu diajarkan oleh masyayikh di sana. Artinya bahwa di sana pun masyayikh tidak ta'assubiyah kepada walaupun negara pilihannya Hambali tapi tidak ta'assubiyah seperti di kita. Di kita ini kan jadinya ta'assub Syafi'i. Kalau bukan Syafi'i, kayak bukan Islam. Daerah saya itu, Madura itu. Kalau bukan Syafi'i, tidak kunut misalnya, wah masalah besar itu. Ya, Muhammadiyah masalah besar. Apa Sunda juga besar di sana. Itu umumnya orang. Di Aceh itu juga begitu. Itu seakan bukan. Nah, itu salah, itu kesalahan. Tidak boleh seperti itu. Kalau kita melihat di Mekah Madinah juga tidak seperti itu. Mufti-mufti am itu kalau jawab pertanyaan semua rata-rata jawabannya ya Quran hadis. Jarang yang menyebutkan pokoknya harus ikut Hambali enggak. Jadi ambil yang mana yang lebih kuat itu yang diambil. Nah, riwayat berikutnya katakan oleh Ali bin Abdurrahman, aku pernah dilihat ketahuan oleh Abdullah bin Umar sholat main-main kerikil. Ketika selesai aku dilarang. Lalu beliau mengatakan, kalau kamu sholat berbuatlah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kalau beliau duduk tahiyat, beliau meletakkan telapak kanan telapak tangan yang kanan di atas paha yang kanan. Berarti enggak terlalu maju di paha. Ini kan lutut nih. Nah, di sini. Lalu fakhidihil yumna wa qabada asabi'ahu kullahu. Ini yang cara pertama tadi. Beliau menggenggam semua jari-jarinya wa asyara bi isba'ihi. Dan Nabi isyarat dengan semua digenggam berarti begini. Nah, aslinya genggaman kalau semua kan begini. Ini normalnya, ini genggaman. Lalu isyarah satu. Berarti yang benar, yang lebih kuat begini. Karena genggaman aslinya pasti begini. Begini. Ini riwayat yang pertama tentang cara tahiyat. Allati talil ilham wa wada'aka fal yusra ala fakhidihi. Jadi seragamkan. Kalau semua di atas paha, di atas paha. Begini, semua di atas paha. Berarti menggenggamnya ya di atas paha. Kalau di atas paha ya paling tidak mentoknya. Diseragam kanan kiri di atas paha. Kalau lutut ya berarti maju. Seragamkan. Adabnya begitu. Kemudian riwayat kedua dari Abdullah bin Umar juga, beliau mengatakan sunnahnya itu kamu tegakkan telapak kaki kanan dan kamu hadapkan jari-jarinya ke kiblat. Ini mungkin banyak yang menanyakan mana riwayatnya bahwa ketika menegakkan kaki kanan dihadapkan ke kiblat. Ini hadisnya Ibnu Umar dalam An-Nasai. Wastiqbalhu bi isba'iha al-qibla wal julus 'alal yusra, dan duduk di atas kaki kiri. Jadi iftirash yang diambil di sini kaki kanan ditegakkan dan jarinya dihadapkan ke kiblat jika mampu, jika kuat. Riwayat berikutnya kita ambil dari riwayat Wa'il bin Hujar yang mau kita ambil thumma jalasa faftarasa rijlal yusra, duduk kaki kiri dialaskan, diduduki,
lalu meletakkan tangan kiri di atas paha kiri, wa hadda mirfaqahul aiman an ala fakhidihil aiman. Siku tangan sebelah kanan di atas paha, tidak nempel di atas paha. Paha kan ini. Dia tidak begini. Dan kalau gini kan enggak di atas paha. Dan tidak nempel. Tapi di atas. Perfect ini siku. Tidak nempel. Tapi di atasnya. Tidak nempel ke badan. Dan tidak dibegangkan. Ketika duduk tahiyat. Duduk tahiyat ya. Duduk tahiyat. Itu. Kemudian wa qabada sintaini wa halaka halqatan wa ra'aitahu yaqulu hakadha. Buat kolongan tadi dua digenggam, ini kolongan buat lingkaran ya. Lalu isyarah. Wa halaka bisrun al-ibham wal wusta wa asar bis sababah. Ini cara yang kedua tadi anunya apa? Cara isyarah tadi. Hadis ini bersifat umum, tidak membatasi tahiyat awal atau tahiyat akhir. Baik. Kemudian riwayat dalam Nasa'i wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidil yumna wa nasaba usbahu lid-du'a wa wada'a yadahu al-yusra ala fakhidil yusra. Ini riwayat yang tadi meletakkan tangan kanan di atas paha yang kanan. Lalu wa nasaba usbu'ahu. Tempel begini, usbu'ahu jari telunjuk diangkat. Tidak pakai apa tadi? Ngolong. Jadi nempel biasa terus jarinya diangkat. Nah gitu aja. Dalam Nasa'i. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas lutut. Tadi yang disebutkan. Telapak di atas lutut. Agak ke depan. Pegang lututnya sini. Lutut. Dan tangan kiri di atas lutut. Lalu wa asyara bi usbu'ihi yakni as-sababa. Langsung isyarah. Jadi tadi riwayatnya di atas paha isyarah atau pegang lutut isyarah. Isyarah. Isyarah ini bisa langsung begini atau yang model dua tadi. Menggenggam atau ngolong. Baik. Kemudian al-yumna yad'u biha wa yadul yusra ala rukbati basitaha alaih. Dalam riwayat Tirmidzi ketika dari Ibnu Umar ketika Rasulullah duduk salat beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas lutut dan mengangkat jarinya yang mendekati ibu jari berarti telunjuk yang kanan. Yad'u biha. Ini yang mau kita ambil. Nabi mengangkat isyarah itu yad'u biha. Nabi berdoa dengan apa namanya? Dengan isyarah itu. Artinya isyarat yad'u biha. Nabi berdoa. Nah di sini ulama berselisih. Yad'u biha itu bacaan tasyahud. Bacaan tahiyat, at-tahiyatulillah, lalu tasyahud, sholawat. Itu semua dianggap doa. Berarti dari awal isyarah diangkat sampai akhir. Ayatul Isra. Ini pengetahuan saja. Nah, fuqaha berselisih. Ada yang mengartikan yad'u ini ketika berdoa saja, ada kalimat doa. Kapan kita tahiyat ada kalimat doa? Allahumma, kalau sudah ada Allahumma baru. Atau assalamu. Tuh. Assalamu alaika. Itu kan doa tuh. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu baru isyarah maksudnya. Kalau enggak begitu enggak, dia diam. Ya. Baru kalau
at-tahiyatu lillahi dan seterusnya, baru assalam, baru dia naik. Assalamualaikum ya Nabi rahmatullah. Wa ala ibadillah salihin. Nah, baru nanti kalau nggak ada doa dia tutup lagi. Karena nafasnya yad'u biha dalam kalimat ini. Ada yang memahaminya begitu. Nanti kalau Allahumma salli ala Muhammad baru angkat dia. Pokoknya ada doa dia angkat. Terus yang ketiga, ketika syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini ada dua juga nih. Ngangkatnya hanya ketika itu, tapi dua macam. Dinafi atau diisbat. Dinafi itu pada saat asyhadu an la ilaha. Nah, baru nutup. Asyhadu an la ilaha, ini nafi namanya. La ilaha, dia angkat. Nah, baru dia tutup. Dah, hanya gitu dok. Isyaratnya. Ada yang diisbatnya, illallahnya pilihannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru. Ya, berhenti. Yang berikutnya, ada yang ngangkat hanya itu tadi. Ada yang sekali angkat sampai akhir. Tidak apa? Tidak turun. Jadi sekali angkat terus. Sampai salam. Asyhadu an la ilaha illallah. Misalkan. Sampai akhir ayat. Nah, terus pertanyaannya, yang mana yang mau kita ikuti? Nah, ini namanya perselisihan furu'. Masalah furu'. Nah, tapi kalau mau mendekat, mau lebih dekat kepada lafaz hadis, yang ngangkat terus. Dari awal. Karena ya dari awal sampai akhir. Karena kata-kata yad'u itu, karena di situ yad'u itu memanggil, memuji, memohon, itu dalam bahasa Arab masuk yad'u semua. Sampai akhir. Tahiyat itu ya juga doa, ada doanya di situ. Tasyahud ya doa, kemudian sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian setelah itu ya juga berdoa sebelum salam. Maka dari awal sampai akhir. Tapi kalau ada yang begitu, enggak begitu, jangan dibid'ahkan. Jangan disalahkan. Koyo aku mbien. Ya alik meneh. Ojo ngono kuwi wis kapok-pok itu. Jangan kapok lombok ya. Lalu fawada'a yadahul yumna ala fakhadil yumna wa asyara bi ismihi allati talil ibham fil qiblah. Isyarah ke arah kiblat. Wa rama bi basarihi ilaiha au nahwiha. Nabi kalau duduk tahiyat isyarah dengan tangan ini, kemudian pandangan Nabi ke arah telunjuk itu, ke telunjuk itu atau ke arah telunjuk itu, artinya ke bawah, arah telunjuk ke tempat sujud. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Silakan jika ada 1-2 pertanyaan. Nah, saya siapkan waktu 5 menit kembali. Iya. Ya. Imamnya lama. Boleh. Bacaannya tidak sama, boleh. Jumlahnya tidak sama. Kalau tanya bolehnya, boleh. Tidak. Tapi sunnahnya antara sujud dengan sujud itu waktunya yang lama dan tidaknya itu yang sama, sejajar. Kalau bunyi doanya, jumlah bacaannya tidak ada batasan.
Nah, misalkan sujud awal subhana rabbil a'la, kemudian pilih yang sujud kedua subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta atau subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya atau jumlahnya. Ada sujud pertama cepat sehingga bisa baca 5 misalkan. Kemudian sujud kedua lambat-lambat hayati sampai nangis-nangis mau pisan toh. Nah, boleh saja. Yang kewajiban kan hanya satu. Satu itu sudah gugur kewajiban. Tapi untuk jaminan tumak nina minimal 3. Minimal 3. Kemudian Umar bin Abdul Aziz 10. Kalau sholat. Nah, baca 10. Amun. Hmm. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Itu pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau imamnya kunut ya kita ikuti kita. Tapi kalau ini namanya perselisihan ya. Kalau umpama tidak ikut ya tidak batal sholatnya. Nah, karena apa? Karena kunut itu bukan rukun sholat. Yang harus mutlak diikuti itu rukun sholat. Ikut imam. Itu. Kalau umpama sampai diam, ya tidak sampai batal. Sebaiknya adabnya ikut. Adab namanya, tingkatnya adab. Karena memang saya makmum, masa makmum muramilu imamnya. Ada yang dalam hatinya, aku kak milu sampean, aku kak milu sampean. Waktunya sujud ikut, nah kok milu. Baik. Baik. Belakang dulu. Nah, monggo. Iya. Ini yang diperselisihkan juga kan. Perselisihan juga. Masalah wajah. Masalah wajah. Saya ingat Asy-Syafi'i membatalkan lah itu. Tapi justru banyak yang melakukan Asy-Syafi'iyah. Kalau yang menganggap bahwa sini itu juga wajah, coba ketika wudhu kan ini kan diikutkan. Nah, bahkan Nabi nyela-nyelani kan wajah. Berarti ini tidak termasuk aurat yang harus ditutupi. Itu yang pendapatnya tidak harus ditutupi. Tapi kalau istilah menghindar dari perselisihan, wirai ya sebaiknya ditutupi. Terutama ketika di tempat umum. Kalau di rumah mungkin nggak ada masalah. Jadi saya katakan itu tetap ada pada perselisihan. Yang satu menganggap pokoknya ini wajah ini hanya di depan sini. Dagu bagian depan. Nah, berarti kalau menilai wajah itu ya harus ditutupi. Ditutupi dagu ini yang dimaksud. Kalau leher jelas leher itu jelas. Nah, tidak ada perselisihan, harus tertutup. Yang dimaksud dagu ini di bawahnya. Dagu ini. Nah, maka kita katakan dari perselisihan itu yang paling hati-hati ya ditutup. Tutupi paling hati-hati. Agak dikedepankan. Tapi kalau mendapati itu ada yang enggak ketutup, jangan bilang, oh bid'ah nih. Kosong sholatnya. Jangan. Akan katakan lebih hati-hati karena memang penamaan wajah itu ada yang hanya membatasi sampai sini, ada yang membatasi sampai dagu. Makanya kalau wudhu ini juga harus kena. Maka yang paling hati-hati ya ditutup. Sekap, yakfi, kalas, tayyib. Saya juga habis ini pindah ke rahmat, skala rahmat entar lagi.
Ya, barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.